Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Bapak Ibu, saya harap semuanya Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Manyu Sakti Prabowo, guru seni budaya dari SMK Negeri 1 Juwiring, Klaten. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit mengenai asesmen nasional. Nah, pendidikan sebagaimana kita tahu sangatlah penting sekali di kehidupan ini, terutama bagaimana kita menyiapkan diri kita, bagaimana menyiapkan anak didik kita, keluarga kita, anak kita di masa depan. Nah, seperti kita ketahui, pendidikan naik turun, dinamikanya selalu berubah-ubah. Dan pada kesempatan ini saya ingin memaparkan sedikit mengenai hasil PISA yang pada tahun 2018 di Indonesia, kemampuan literasi membaca peserta didik sebesar 70%, keterampilan matematika sebesar 71%, dan keterampilan sains sebesar 60%. Yang mana ketiga penilaian ini masih di bawah minimum, artinya masih menjadi PR besar bagi kita bagaimana kita meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia, baik dari taraf mikro maupun yang makro. Nah, skor PISA ini masih sangat jauh dari kata baik. Bahkan 10-15 tahun ke belakang posisinya masih stagnan di angka yang saya sampaikan tadi, masih di bawah minimum. Oleh karena itu, perlu kiranya adanya reformasi asesmen, reformasi penilaian, bagaimana merubah dengan yang sebelumnya menjadi ke arah yang lebih baik. Nah, apa saja yang diperlukan? Reformasi asesmen ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran salah satunya. Di samping itu juga reformasi asesmen ini berguna untuk pemetaan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian reformasi yang bagaimana yang diperlukan, salah satunya adalah dengan asesmen nasional, yaitu meliputi bisa mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan, tidak berhubungan dengan pencapaian hasil belajar, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Kemudian, manfaat dari asesmen nasional ini meliputi 3 hal seperti yang slide sebelumnya saya sampaikan, yaitu dapat melihat potret kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah. Sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah, serta menjadi dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah. Fokus keberhasilan sistem pendidikan saat ini, meliputi 2 poin penting. Di antaranya adalah kecakapan hidup di abad kecakapan hidup abad 21 serta profil pelajar Pancasila. Kecakapan hidup abad 21 meliputi kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Sementara, profil pelajar Pancasila meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Bagiannya adalah seperti ini, profil pelajar Pancasila dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 6 poin penting dalam pelajar Pancasila. Nah, asesmen nasional yang berkaca pada tujuan yang awal tadi, setidaknya ada 2 poin penting untuk hal yang bisa dicapai, yaitu kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Bagaimana mencapainya? Lalu bagaimana
yang bisa dilihat atau yang bisa diukur melalui apa saja? Melalui 3 poin penting lagi yang ada di dalamnya. 3 penilaian dari asesmen nasional, yaitu berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di asesmen nasional ini, untuk asesmen kompetensi minimal atau AKM, itu meliputi 2 hal, yaitu asesmen literasi atau membaca, dan asesmen numerasi. Yang mana, pada asesmen literasi atau membaca ini meliputi memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sementara di asesmen numerasi meliputi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Kemudian, untuk peserta asesmen nasional ini berbeda dengan ujian nasional. Asesmen nasional berbeda dengan ujian nasional. Salah satunya adalah jika di ujian nasional pesertanya adalah semua siswa, sementara di asesmen nasional ini ada sampel yang dijadikan sampel untuk dinilai. Nah, kriteria peserta asesmen nasional itu meliputi seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, dalam tanda kurung adalah hanya sampel saja. Kemudian pemilihan sampel secara acak atau random, diambil dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Dan setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian, mengenai butir soal asesmen kompetensi minimum, ada 5 bentuk, yaitu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kemudian, apa peran asesmen dalam peningkatan kualitas pembelajaran? Di sini terlihat ada bentuk segitiga belajar, yang mana kesemuanya ini nanti akan sangat berkaitan, sangat berpadu, tidak bisa lepas satu di antara yang lainnya. Di antaranya adalah ada kurikulum, ada pembelajaran, dan ada asesmen, yang mana di dalamnya nanti akan ada atau bisa memunculkan pengalaman belajar peserta didik yang didukung dengan kompetensi kepemimpinan sekolah serta kompetensi guru dalam mengajar peserta didik. Kurikulum di sini untuk pengembangan kurikulum selain mengacu pada tantangan dunia nyata, juga mengacu pada hasil asesmen dan refleksi praktik pembelajaran. Kemudian untuk pembelajaran yang memadukan informasi dari asesmen dengan informasi dari kurikulum akan menghasilkan pembelajaran yang optimal. Maka ini sangat penting, pembelajaran optimal harus didukung oleh informasi dari asesmen dan dari kurikulum. Serta yang terakhir adalah asesmen. Asesmen ini meliputi 3 hal, yaitu 3 macam asesmen. Di antaranya ada 1 asesmen diagnosis, yaitu asesmen di awal untuk merancang strategi pembelajaran. Kemudian asesmen formatif, asesmen sepanjang proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pembelajaran. Serta yang terakhir adalah asesmen sumatif, yang mana asesmen ini berada di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi peserta didik. Terakhir, sebelum saya tutup, saya ingin mengutip 1 kalimat dari Malcolm X, yaitu, "Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today." Kalau diartikan, pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Maka persiapan itu penting. Pendidikan harus dibangun dari awal, sejak dini. Pendidikan tidak akan pernah berakhir selama kita hidup.
Demikian sedikit dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.